Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahmakumullah. Para pemirsa, para pendengar Tarbiyah Sunnah channel Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan taufik, hidayah, sehingga kita istiqamah di atas agamanya. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program Nahwu dan Shorof Mudah, pembelajaran bahasa Arab. Kita saat ini sudah berada di pertemuan yang keempat. Alhamdulillah, sudah beberapa materi kita bahas, dan memang sengaja dalam program Nahwu dan Shorof Mudah ini kita persingkat. Kita tidak bertele-tele, tidak berpanjang lebar, karena materi-materi itu akan kita kuatkan nanti ketika kita memasuki pembahasan harokat. Perubahan-perubahan harokat itu apa sebabnya, kita akan kuatkan lagi beberapa yang atau materi-materi yang kita bahas ini dari macam-macam isim dan seterusnya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, itu macam-macam isim berdasarkan perubahannya, ya, kita akan murojaah dulu untuk menguatkan ilmu kita terhadap materi yang sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan yang ketiga. Bisa dilihat, ya. Yang pertama, isim berdasarkan jumlahnya. Ini sudah kita bahas. Ada 3 macam. Ya, ada isim mufrad, isim mutsanna, ya, ismun mutsanna, kemudian jamak. Ya. Ya. Isim mufrad menunjukkan jumlah 1. Ya. Contohnya, muslimun, ya, seorang muslim. Ketika mendengar kata muslim, ya, itu menunjukkan jumlah 1. Seorang muslim, muslimatun seorang muslimah. Masjidun sebuah masjid. Walaupun tidak selalu diterjemahkan, ya, seorang, sebuah, begitu ya. Tapi kita paham, ya, bentuk seperti ini bentuk mufrad. Umumnya kosakata yang kita ketahui itu mufrad. Ya, kitabun sebuah buku, baitun sebuah rumah, ustadzun seorang ustadz, dan seterusnya. Ya, kemudian isim mutsanna menunjukkan jumlah 2. Ya, dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun, ya. Alif nun atau ya nun. Ya-nya sukun, nunnya selalu kasroh, ya. Pada akhir isim mufradnya. Contoh, tadi mufradnya muslimun. Tinggal ditambahkan saja alif dan nun atau ya dan nun menjadi muslimani, muslimaini. Ya. Ini menunjukkan jumlah 2, ya. Artinya apa? 2 orang muslim. Sama, ya, muslimani, muslimah ini artinya sama, 2 orang muslim. Sudah kita bahas, ya, bahwa alifnya itu menggantikan dhammah, ya-nya menggantikan fathah dan kasrah. Ya, muslimatani ini dari muslimatun. Muslimatun seorang muslimah. Ya, kita tambahkan alif dan nun. Tak marbutohnya menjadi tak maftuhah, ya, karena harus bersambung dengan alif. Ya, muslimatani atau muslimataini, 2 orang muslimah. Masjidani, 2 buah masjid, dan seterusnya. Ustadzani, 2 orang ustadz. Baitani, 2 rumah. Ya, jadi mudah sekali, ya. Ya, yang penting dia memang bisa mustanakan, dia bisa berjumlah 2. Nah, ini mudah, ya. Apa saja kosakata, ya, dari isim mufrad itu bisa kita tambahkan
ya, alif dan nun tadi atau ya dan nun menjadi jumlah 2. Ya. Contoh lainnya apa? Misalnya kursi, ya, kursiyun. Ya. 2 buah kursi, kursiyani atau kursiyaini. Ya, jadi mudah sekali ya. Bahasa Arab ini memang dimudahkan. Bahasa Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamak, ya, menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Ya, jamak, ya, menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Ada 3 bentuk. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Bahasa Arabnya jam'u mudzakkarin salimun, jam'u muannatsin salimun, jam'u taksirin. Ya. Contohnya muslimuna atau muslimina, jamak mudzakkar salim, dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada isim mufrad, isim mudzakkar, dan harus berakal. Jadi kalau jamak mudzakkar salim disyaratkan berakal. Ya. Muslimuna atau muslimina, kaum muslimin, orang-orang Islam. Ya. Tadi wawnya menggantikan dhammah, ya-nya menggantikan fathah dan kasrah. Dan untuk jamak mudzakkar salim, nunnya selalu fathah. Jadi nunnya nggak akan berubah ya, selalu fathah. Kalau tadi isim mutsannas selalu kasrah nunnya. Ya. Kemudian muslimatun ini contoh untuk jamak muannats salim. Ya. Tinggal ditambahkan alif dan ta, ya. Kalau dia memiliki ta marbutoh, ta marbutohnya dibuang dulu. Ya. Muslimatun, muslimatin. Ya, gampang ya. Misalnya saburatun, papan tulis. Ya, kita ingin membuat jamaknya 3 atau lebih papan tulis. Saburatun, saburatin. Untuk jamak muannats salim, harokatnya hanya 2, dhammah dan kasroh. Ya, kasroh bisa menggantikan fathah. Ya, pada posisi seharusnya fathah digantikan dengan kasroh. Ya. Kemudian contoh jamak taksir masajidu. Ya, masajidu. Ya, nanti ada beberapa isim memang nggak boleh tanwin ya. Ini contohnya nggak boleh tanwin. Masajidu, jamak dari masjid. Ya, jadi tadi jamak mudzakkar salim harus berakal. Nah, ketika untuk benda-benda ya tidak berakal begitu, maka jamaknya jamak taksir. Ya, ya, hewan juga jamak taksir, ya, dan seterusnya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, isim berdasarkan ya, huruf akhirnya ada 4. Maqsur, manqus, mamdud, dan sahih. Ya, isim maqsur ialah isim yang diakhiri alif. Contohnya ya asa. Ya, contohnya apa? Asa Musa. Ya, asa tongkat, Musa nama nabi ya, alaihi salam. Ya, atau nama orang namanya Musa. Asa, Musa, mustashfa, dan seterusnya. Isim yang diakhiri alif tentunya sebelumnya fathah. Ya, dan kita ingat bahwa harokat pada isim maksur selama-lamanya tidak akan nampak. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Alif selama-lamanya tidak bisa menerima harokat. Alif di sini bentuknya tegak atau seperti ya. Bentuknya tegak asalnya waw, bentuknya ya ini seperti ya, asalnya ya. Nah, ini akan muncul ketika kita buat mutsanna. Misalnya apa? 2 tongkat ya. Kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, kita kembalikan dulu ke asalnya. Alif menjadi waw, menjadi asawani atau asawaini, 2 buah tongkat. 2 Musa ya. Musayani atau Musayaini, ya. Baik, itu isim maksur. Kemudian isim manqus ialah isim yang diakhiri ya dan huruf sebelumnya kasroh. Contoh ad-da'i atau da'in, ad-da'iya, da'iyan. Ini sengaja Anda contohkan perubahannya ya, karena pada isim manqus ini ya ketika ada alnya
harokat pada huruf akhir yaitu ya, dia tidak nampak kecuali fathah. Lihat ada iya. Ketika fathah nampak dia. Tapi untuk dhammah dan kasroh maka dia sengaja tidak dinampakkan. Karena bagi lidah orang Arab berat, ya, thiqal. Ya, ketika tidak ada alnya, ya, maka apa? Ya-nya ikut hilang, ikut dibuang, ya. Ya, menjadi da'in, ya, da'in. Mana ya-nya dibuang. Ya, dan tanwin pada ain, da'in di situ itu bukan harokat akhir. Harokat akhirnya pada ya yang dibuang. Itu hanya meminjam tanwinnya, ya. Dan muncul fathah, ya. Artinya dinampakkan fathah pada isim manqus sehingga ya-nya tidak dibuang. Da'iyan, gitu ya. Ini untuk mengingat dengan contoh ini, mengingat bahwa isim manqus ketika harokatnya fathah, ya-nya harokatnya muncul sehingga ya-nya tidak dibuang. Ya, da'iyan. Ketika ada alnya pun muncul ad-da'iya. Begitu ya. Kemudian isim mamdud ialah isim yang diakhiri hamzah dan huruf sebelumnya alif. Contoh as-sama'u, al-ma'u, ya, dan seterusnya. Ya. Ketika tidak ada alnya, sama'un, ma'un, ya, seperti itu ya. Ya, ini harokatnya bisa 3, as-sama'u, as-sama'a, as-sama'i, begitu. Kemudian isim sahih ialah selain isim maksur, manqus dan mamdud. Itu dikatakan sahih. Ya, ini banyak. Kitabun, ya, masjidun dan seterusnya. Muslimun, muslimatun, masjidun, kitabun, islamiyun, juz'un. Islamiyun walaupun di akhir ya, dia ya-nya tasydid. Ya, dan bisa dibaca islamiyun, islamiyan, islamiyin. Jadi dia bukan isim manqus. Kalau isim manqus ya-nya akan hilang ketika tidak ada al-nya, kecuali fathah. Juz'un bukan isim mamdud karena huruf sebelum hamzahnya bukan alif. Ya, jadi kalau mamdud itu ya, dipanjangkan dia as-sama, ya, jadi ada alifnya. Nah, ini murojaah pelajaran sebelumnya, ya, semoga bisa menguatkan. Nanti akan kita kuatkan lagi ketika pembahasan perubahan harokat insyaallah. Baik, kita masuk ke pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat ini insyaallah kita akan bahas macam-macam isim dari perubahannya. Maksudnya apa? Perubahan harokat akhir, ya, atau perubahan bentuk akhir. Ya. Nah, ini sangat kita butuhkan karena kita akan membaca kitab tanpa harokat. Ya, jadi kita akan pelajari ini. Ya, isim berdasarkan perubahannya ada 2 macam, ya, yaitu mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab dan mabni. Kita bahas mu'rab dulu, ya. Isim mu'rab apa itu? Ya, isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Ya, dhammatainnya, fathatainnya, atau kasrotain, atau dhammah, fathah, kasrohnya. Ya. Atau yang menggantikan dhammah dan tadi fathah kasrah tadi seperti muslimuna, muslimina. Ya. Baik nampak atau tidak. Nah, yang tidak nampak seperti apa? Perubahan harokat akhir pada isim maksur atau pada isim manqus, yaitu pada harokat apa tadi? Dhammah dan kasroh. Contohnya di sini muslimun, musliman, muslimin. Ya, ini lupa ya. Harusnya musliman ada alifnya. Musliman. Jadi kalau fathatain itu kita tambahkan alif. Ya, muslimun, musliman, muslimin. Ya. Kenapa dhammah, kenapa fathah, kenapa kasroh itu nanti. Itu nanti. Itu menjadi inti sebenarnya dalam nahwu ya. Sebab perubahannya itu nanti. Ya, tapi kita kenali bahwa isim yang bisa berubah harokatnya itu disebut isim mu'rab. Ya, ini kelihatan ya, muslimun, musliman, muslimin, ini kelihatan harokatnya. Perubahannya kelihatan, terlihat, tampak. Ya. Ada yang perubahannya tidak nampak seperti Musa.
Musa. Musa ini harokat akhirnya ada pada alif yang bentuknya seperti ya itu. Nggak kelihatan domahnya, fathahnya, atau kasrohnya. Tapi berubah ya. Perubahannya dikira-kirakan, dikatakan muqaddarah. Dikira-kirakan. Dikira-kirakan ada domah nanti. Dikira-kirakan ada fathah atau ada kasroh. Kemudian contohnya isim manqus di sini ar-ra'i. Untuk domah dan kasroh perubahannya tidak nampak pada ya-nya itu. Sedangkan pada fathah nampak ya, ar-ra'iyya. Ya, ketika tidak ada alnya ra'in, itu juga tidak nampak domah dan kasroh ya. Pada ya yang dibuang, pada ya yang sudah dibuang karena alnya dibuang. Karena tidak ada alnya, ya-nya dibuang. Ketika fathah, fathatain nampak ra'iyan. Ra'iyan. Ya, jadi isim mu'rab, isim yang bisa berubah harokat akhirnya, baik perubahannya itu nampak ya, domah, fathah, kasroh, nampak ya muslimun, musliman, muslimin, atau tidak nampak seperti Musa. Selama-lamanya tidak akan nampak karena alif tidak bisa menerima harokat. Atau nampak pada sebagiannya seperti isim manqus nampak pada fathah, sedangkan domah dan kasroh tidak nampak. Ya, tapi dia masuk isim mu'rab. Ya, termasuk mu'rab di sini yang menggantikan domah atau fathah kasroh tadi seperti muslimani, isim musanna. Ya, perubahannya pada alif atau ya-nya. Muslimani, muslimaini. Alif menggantikan domah, ya menggantikan fathah dan kasroh. Ya, atau bentuk mu'anasnya muslimatani, mu'anas, musanna, mu'anas, musanna, jangan ketukar ya. Kalau mu'anas menunjukkan wanita, musanna menunjukkan jumlah 2. Muslimatani, muslimataini. Ada perubahan alif dan ya di situ. Kemudian jamak mudzakkar salim muslimuna, muslimina. Lihat waw dan ya-nya berubah. Artinya bentuk awal dengan waw, bentuk yang kedua dengan ya. Ini perubahannya di sini. Karena waw menggantikan dhammah, ya menggantikan fathah dan kasrah. Muslimuna, muslimina. Ya. Ya, kemudian bentuk jamak muannas salimnya muslimatun, ya di bawahnya muslimatin ya. Muslimatun, muslimatin. Ya, afwan. Baik. Ya, di situ muslimatun perubahannya dhammah dan kasroh ya. Dhammah dan kasroh. Kasroh di situ bisa menggantikan fathah. Baik. Itu isim mu'rab. Apa tadi isim mu'rab? Isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Contoh lainnya kitabun, kitaban, kitabin. Ketika bisa berubah harokat akhirnya, itu isim mu'rab. Masjidun, masjidan, masjidin. Ya semua ya. Qolamun, qolaman, qolamin, dan seterusnya. Ya, jadi di bahasa kita nggak ada ya. Ini bahasa Arab nih. Dia punya harokat akhir. Ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalau di kita Muhammad aja udah. Sukun ya, Muhammad. Ya, tapi kalau bahasa Arab ada dhammatain, fathatain, ada kasratain, ya, dan dia mengikuti kedudukan dalam kalimat nanti. Ya, ada huruf jarnya jadi kasroh. Ila Muhammadin, min Muhammadin, contohnya. Nah, contoh jadi kasroh gimana? Ada huruf jarnya yang sudah kita bahas. Min Muhammadin. Seperti itu ya. Nah, sekarang isim mabni. Ya, mabniyun, isim mabni, isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nah, ini sedikit ya. Ini sedikit. Ya, yang pertama dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti. Ya, kata ganti. Huwa, hiya, ya, dia, huwa untuk laki-laki, hiya untuk wanita. Dan huwa ini selamanya dengan fathah. Karena dia mabni, tetap harokatnya. Jadi mabni itu tetap harokatnya. Tidak bisa berubah. Nggak bisa berubah jadi huwu atau huwi. Gitu kan? Hiya pun begitu. Nggak bisa jadi hiyu atau hiyi. Ya, selalu hiya. Ya, kum, iya kan. Nanti kita akan rincikan domir ya. Macam-macam domir. Ya. Nah. Yang kedua, isyarah. Isim isyarah. Ismul isyarah. Ya.
Ya, isim isyarah ini kata tunjuk. Yaitu contohnya ini hadza, hadhihi. Ya, dia mabni dengan sukun pada alif itu. Hadza. Alif kan sukun. Ya. Pada hadza, alif itu asalnya sukun gitu ya. Hadza. Nah, ini mabni dengan sukun pada alif. Beda dengan isim maksur. Alifnya itu dhamma, fathah dan kasrah, nggak ada sukun. Ya, tapi untuk alif selain isim maksur itu asalnya apa? Sukun. Ya, hadhihi, ya. Hi-nya tidak berubah. Tidak jadi hadhihu atau hadhiha, tidak. Hadhihi. Maka dia tetap mabni. Kemudian dzalika, ya. Za itu ada alifnya. Ya, itu juga tetap ya pada sukun. Termasuk ka, dzalika, tilka. Ya, kemudian yang ketiga mausul. Isim mausul ini kata sambung ya. Ya seringnya diterjemahkan yang. Ya. Alladzi, allati. Termasuk bentuk mausul ma. Jadi ma ini macam-macam ya. Ada ma artinya alladzi. Ya. Atau man. Jadi man ini bisa juga mausul ya, bisa diganti dengan alladzi. Jadi ciri mausul itu bisa diganti dengan alladzi. Kan ada ma tanya ya. Seperti yang berikutnya, istifham, kata tanya. Jadi ma itu kalau kita dapat ma, ada isim ma, itu artinya atau fungsinya beda-beda. Ya. Bisa mausul, maknanya alladzi. Ya, seperti apa? Dalam firman Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Lillah alladzi fis samawati wal ard. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu mausul contohnya. Ya. Kalau istifham, kata tanya. Apa? Ya. Masmuka, apa namamu? Ya, karena kalau bahasa Arab pakai apa ya? Karena nama itu tidak berakal. Kalau man itu untuk berakal, siapa? Walaupun terjemah kita siapa namamu. Nah, ini bahasa kita, masmuka, siapa namamu? Tapi kalau bahasa Arab, ma itu bertanya yang tidak berakal. Nama nggak berakal. Ya. Jadi masmuka, apa namamu kalau bahasa Arab ya. Jadi kalau untuk yang berakal, man anta, siapa kamu? Siapa anda? Nah, pakai man, bukan ma anta lah. Ya, man anta. Ya, man huwa, siapa dia? Kalau dianya berakal ya. Kalau nanya ada ustadz siapa? Man huwa. Atau ada orang datang, man huwa? Huwa tabib, huwa ustadz. Tapi kalau yang digantikan itu, kata gantinya ini menunjuk kembali kepada yang tidak berakal, ma huwa, apa itu? Apa dia? Itu nggak berakal, pakai ma. Ya, misalnya ada orang mengatakan, ini soal ya Ustaz, saya punya pertanyaan Ustaz. Soal itu nggak berakal. Ustaznya nanya, ma huwa? Apa dia? Pertanyaannya itu apa gitu ya? Nah, makanya ma. Karena huwa di sini untuk soal, nggak berakal. Tapi kalau orang, man huwa, siapa dia? Ini ya penggunaan ma atau man ya. Ma untuk tidak berakal, man untuk yang berakal. Ya. Kaifa haluk? Ya. Bagaimana kabarmu? Ya. Aina, di mana? Aina Allah? Di mana Allah? Ya. Nah, ini contoh apa? Isim mabni berupa isim istifham, kata tanya. Jadi kata tanya dalam bahasa Arab itu mabni. Ya, mabni dengan sukun pada alif, man mabni dengan sukun pada nun, kaifa mabni dengan fathah pada fa, aina juga mabni dengan fathah. Jadi nggak bisa berubah jadi manu, mana, mani, tidak. Ya, atau kaifa, kaifu, kaifi, nggak bisa. Aina, ainu, aini, nggak bisa. Karena dia mabni harokatnya tetap. Nah, itu maksudnya ya. Berikutnya syarat. Ya, syarat ini ya ada
Ada jawabannya nanti. Siapa yang begini, maka begitu. Itu syarat dalam bahasa Arab. Ya. Ya. Siapa yang begini, maka begitu. Gitu ya. Misalnya kita ambil contoh man. Man yajtahid yanjah. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan sukses. Ya. Nah, ini contoh. Jadi dia ada jawabannya. Ya, man yajtahid yanjah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan sukses. Ya. Jadi di sini mannya harusnya nggak pakai tanya ya. Ini salah juga ya, afwan ya. Harusnya syarat di sini nggak pakai tanda tanya ya. Ini keliru ya. Harusnya nggak pakai tanya, karena bukan nanya ya. Karena bukan nanya. Ya, man di sini bukan siapa, bukan nanya, ya, tapi barang siapa begini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, ini contoh syarat. Siapa yang beramal semisal zarrah kebaikan, dia akan melihatnya, melihat balasannya, mendapati balasannya. Nah, di sini man itu bukan nanya. Ya, beda sama man anta. Siapa Anda? Gitu ya. Ini barang siapa? Maka, nah itu syarat. Ini juga sama mabni. Ya. Ini harusnya nggak ada tanda tanya, afan. Kemudian beberapa zorof, kata keterangan, baik tempat atau kata keterangan waktu. Al-ana, sekarang. Al-ana ini mabni dengan fathah. Amsi, kemarin. Jadi nggak ada amsu, nggak ada amsa. Ya. Selalu kasroh dia, amsi. Kemarin. Huna, di sini. Huna di sini selalu ini sukun pada alifnya, huna. Aina, huna ya Ustaz. Di sini Ustaz. Ya, huna. Hunalika, di sana, sama mabni juga. Ya, ini beberapa zaraf, kata keterangan, baik tempat atau waktu. Al-ana kata keterangan waktu, amsi kata keterangan waktu, huna kata keterangan tempat. Ya. Baik ya. Kemudian isim fi'il. Dalam bahasa Arab ada isim bermakna fi'il, tapi dia isim. Ya. Jadi kalau ciri fi'il itu, ya, dia bisa diakhiri tak ta'nits. Ya. Qalat, ja'at. Ya. Sedangkan ini ya tidak bisa Pak, tidak bisa ditambahkan tak ta'nits. Maka dia isim, tapi maknanya fi'il. Hayya, kemarilah. Aqbil. Ya, hayya 'alas shalah. Nah, kemarilah menuju salat. Hayya 'alal falah. Ya, marilah menuju kemenangan. Gitu ya. Ya, ini selalu fathah, ya, nggak ada hayyu, nggak ada hayyi. Kemudian ucapan kita waladdallin, amin. Amin itu artinya kabulkanlah, istajib. Jadi maknanya itu fi'il, istajib, kabulkanlah. Ya isim, tapi maknanya fi'il. Seperti apa? Perintah atau doa di sini kan. Kabulkanlah. Jadi kalau kita bicara amin, artinya apa? Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah. Ya. Nah, ini mabni dengan sukun, amin. Ya. Baik. Kemudian adat murakkab. Adat murakkab itu bilangan belasan ya, angka belasan, angka 11 sampai 19. Kecuali angka 2 pada 12. Jadi angka belasan kan 11, 12, 13 sampai 19, ya kan? Itu belasan. Nah, itu kedua-duanya mabni. Mabni artinya dengan fathah, salasata asyara. Jadi kalau nggak mungkin jadi salah satu asyaru, salah sati asyari, nggak mungkin. Karena kedua-duanya mabni dengan fathah. Kecuali pada 12, yaitu angka 2-nya. Karena angka 2-nya itu dia musanna. Ya, musanna di sini tidak mabni, dia bisa berubah isna asyara, isnai asyara. Itu untuk yang laki, yang mudzakkar. Untuk muannasnya isnata asyara, isnatai asyara. Ya, dia musanna tapi nunnya dibuang. Asalnya kan isnani, isnatani, 2. Ketika 12, nunnya dibuang. Isna asyara,
atau ithnai asyara. Asyaranya mabni. Jadi hanya pada angka 2-nya yang dia mu'rab. Taib ya. Ini perlu dikenali, angka belasan dalam bahasa Arab itu mabni ya, kecuali apa? Angka 2 pada 12. Wah, banyak Ustaz. Enggak hafal ini Ustaz ya, enggak apa-apa. Kita sebenarnya akan lebih fokus di mu'rab ya. Ketika perubahan harokat itu kan, kalau ini kan udah ma'ruf, hadza enggak pernah dengar hazu kan? Pernah enggak hazu? Kalau hadhihi, benar enggak? Enggak ada hadhiha, hadhihu. Ya. Atau dan seterusnya yang tadi ya. Alladzi ya, kita kalau baca Quran alladzi, atau jamaknya alladzina. Alladzina untuk yang jamak. Ya. Itu juga mabni dengan fathah. Jadi untuk yang mabni ini terbatas dan mudah dikenali karena dia nggak bisa berubah harokatnya, ya, dia tidak berubah ya. Adapun yang mu'rab ini yang jadi bahasan kita ini, kapan kita dhammah, kapan kita fathah, kapan kita kasroh. Nah, itu nanti pada waktunya kita akan pelajari. Baik, kita lanjut pada macam-macam isim berdasarkan kejelasannya. Ini nggak apa ya, kita sengaja ringkas karena memang nanti akan diulangi di perubahan harokat itu. Jadi walaupun belum hafal, ya nanti berjalannya waktu insya Allah akan hafal. Baik. Nah, sekarang yang kelima, macam-macam isim berdasarkan kejelasannya. Apa itu maksudnya? Ya nanti ya. Ini ada 2 macam. Itu isim nakirah dan isim ma'rifah. Ismun nakiratun, ismun ma'rifatun. Ya, ismun nakiratun, ismun ma'rifatun. Ya, nakirah dulu ya. Isim nakirah itu apa? Nakirah itu isim yang bersifat umum. Ya, atau belum jelas yang dimaksudkan. Apa itu maksudnya Ustaz? Belum jelas juga ini ya. Definisinya masih belum dipahami nih. Contoh. Ya, contohnya rojulun, seorang laki-laki. Rojulani, 2 orang laki-laki. Rijalun, banyak laki-laki. Beberapa orang, 3 atau lebih. Muslimun, seorang muslim. Muslimatun, seorang muslimah. Kitabun, sebuah buku. Ason, sebuah tongkat. Masjidun, sebuah masjid. Asadun, seekor singa. Jadi, ya di sini tidak ada alnya. Tidak ada alnya, lihat. Ketika seorang mengatakan rojulun, seorang laki-laki, nah ini dalam bahasa Arab nakiroh. Dia bersifat umum, artinya apa? Belum jelas laki-laki mana yang dimaksudkan, dia hanya menyebut seorang laki-laki. Misalnya anak katakan, ja'a rojulun. Ya, datang seorang laki-laki. Pendengar itu belum tahu laki-laki yang mana, siapa itu. Jadi nggak jelas. Pokoknya laki-laki bukan wanita, begitu ya. Nah, itu nakiroh. Atau misalnya anak katakan, ishtara itu kitaban. Saya membeli sebuah buku. Nah, ketika anak katakan ishtara itu kitaban, ya, pendengar itu belum paham buku apa yang anak beli. Apa buku nahwu atau buku tauhid? Ya, buku apa? Jadi hanya bersifat umum. Saya membeli sebuah buku. Ya. Ja'a muslimun. Datang seorang muslim, ini nakirah. Ya. Paham ya? Jadi nakirah itu bersifat umum, tidak spesifik, tidak jelas apa yang dimaksudkan, siapa yang dimaksudkan. Ya. Asadun, seekor singa. Artinya singa yang mana? Singa kan banyak nih di dunia ini, singa banyak. Ya. Itu tidak jelas si singa yang mana gitu ya. Jadi umum. Ya, paham ya? Jadi masjidun, sebuah masjid. Masjid banyak nih, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Istiqlal Jakarta dan seterusnya, banyak masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Ya, jadi tidak jelas. Ya, misalnya anak katakan sa'atakifu fi masjidin. Saya akan i'tikaf di sebuah masjid. Nah, itu ketika bentuknya nakirah, pendengar belum paham di masjid mana.
Ya, mungkin dia akan nanya, aina? Ya, di mana? Oh, fi Masjid Umar misalnya. Di Masjid Umar. Jelas sekarang. Masjid Umar. Tadi dia hanya mengatakan saya akan beriktikaf di sebuah masjid. Itu nggak jelas. Di masjid mana? Nah, kita gunakan nakirah, masjidin. Paham ya? Nah, ini nanti akan lebih jelas ketika kita bahas ma'rifah. Nah, sekarang ma'rifah, isim yang sudah jelas yang dimaksudkan. Sosoknya sudah jelas, bendanya sudah jelas. Ya. Apa saja yang termasuk isim ma'rifah? Dhamir. Ya. Ini anak sengaja kuningkan karena ini tadi termasuk yang mabni ya. Mabni masuk juga di sini ma'rifah. Dhamir itu kata ganti tadi kan. Huwa itu dia. Untuk laki-laki, dia seorang ya, seorang laki-laki, hiya seorang wanita, dia seorang wanita. Ini ma'rifah karena tidak mungkin kita gunakan huwa kecuali sudah jelas huwanya siapa. Kita sampaikan kepada orang huwa, ya, maka apa? Sudah jelas bagi pendengar itu huwanya siapa. Kalau belum jelas kita nggak gunakan huwa, kata ganti. Jadi kata ganti itu kan kita gunakan untuk sesuatu yang sudah disebutkan, sudah jelas. Ya. Misalnya la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Nah, ya, pendengar sudah paham. Dia di sini siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, kita akan menggunakan kata ganti untuk sesuatu yang sudah jelas, gitu kan. Ya, misalnya assalamualaikum. Ya, salam sejahtera bagi kalian. Kalian sudah jelas karena diajak bicara, sudah jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Sudah jelas kepada Allah kita berbicara kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Ya, jadi dhamir itu isim ma'rifah. Kita gunakan untuk sesuatu yang sudah jelas. Yang kedua isim isyarah, ya, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ini kita gunakan ini tentu untuk sesuatu yang sudah jelas, bendanya sudah jelas. Karena biasanya apa, ketika kita bilang ini hadza, ada pendengar yang melihat. Kita menunjuk apa? Ya, misalnya apa? Hadhihi ka'sun. Hadhihi ka'sun. Mana nih? Hadhihi ka'sun. Ketika hadhihi, orang melihat kepada yang ditunjuk, gitu kan. Maka sudah jelas. Oh, hadhihi gelas, gitu kan. Nah, jadi isyarah itu termasuk isim ma'rifah. Karena kita menunjuk sesuatu yang dilihat, ya, dan sudah jelas. Ya. Kemudian mausul tadi alladzi, ya, alladzi juga termasuk ma'rifah, ya, allati. Misalnya alladzi, ya, ra'aituhu amsi. Datang seorang yang saya lihat kemarin. Jadi itu jelas karena menunjukkan seorang yang saya lihat kemarin. Ya. Bukan orang yang umum, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Siapa itu? Tapi ya, ketika Anda mengabarkan ja'alladzi, ya, ra'aituhu amsi, datang orang yang saya lihat kemarin. Jelasnya di sini bagi pendengar yang dilihat kemarin. Itu sisi jelasnya ya, walaupun nggak tahu siapa yang Anda lihat. Tapi jelasnya itu di sini bukan yang laki-laki yang mana, orang yang mana, tapi yang kemarin saya lihat. Jadi jelasnya pun ada kadarnya lah ya. Kemudian yang keempat, alam atau nama, ya, alam, ya, nama. Zaidun, ini ma'rifah, ya. Beda sama kita mengatakan rajulun, seorang laki-laki. Zaidun, ya Zaid itu. Ya, Aisyah itu Aisyah. Ya, kemudian nama tempat Ghazzah, ya, Ghazzatu ini. Ghazzah ini Gaza. Ini nama kota. Ya. Ya, jadi nama itu ma'rifah, ya. Nah, kemudian ada alnya. Nah, ini yang membedakan tadi dengan nakirah. Sebenarnya kalau nakirah itu isim yang nggak ada alnya, ya, nggak ada alnya, yang nggak termasuk ma'rifah. Ya. Isim yang tidak ada alnya
yang tidak termasuk ma'rifah. Kalau huwa emang nggak bisa dikasih al ya. Yang mabni itu nggak bisa dikasih al ya. Ya, yang mu'rab saja yang bisa dikasih al. Ya, tapi kalau dia nama Muhammadun, Zaidun, ini ma'rifah. Walaupun ada tanwinnya. Karena nama orang jelas. Jadi tanwin itu bukan tanda nakiroh ya. Nakiroh itu tidak ada alnya. Tidak ada alnya selain isim ma'rifah. Ya. Kitabun, kursiyun. Nah, ketika nggak ada alnya, maka sebuah kursi umum, bersifat umum. Begitu ya. Misalnya anak kata hadza kursiyun. Ya. Di sini dia nakirah, ya. Tapi dengan hadza ma'rifah. Hadza ini ya, dia ma'rifat dengan ininya yang ma'rifat. Hadza kursiyun. Tapi kalau nggak ada hadzanya, kursiyun, maka apa? Ya ini tidak jelas kursi yang mana itu. Ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya munada. Munada ini dipanggil dengan ya. Jadi ya rajulu, ya ustadzu. Ya, karena kalau kita sudah panggil ya rajulu, ya rajul, wahai laki-laki ya. Sudah ada di depan kita itu orangnya itu. Kita panggil kan? Kita nggak manggil orang yang nggak ada di depan kita. Ya ustadzu, ya ustadz yang ada di depan kita yang kita panggil. Sudah ma'rifah, sudah jelas yang dimaksudkan. Ya, kita nggak manggil ustadz-ustadz lain yang di kota lain ya. Yang di depan kita ya ustadz. Nah, ini ma'rifah ya. Dan dalam bahasa Arab sama dengan bahasa kita juga. Ya, ya-nya ini nggak selalu disebutkan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ustadz, nah itu sebenarnya ada ya-nya. Ya ustadz, tapi nggak disebutkan. Jadi kalau kita katakan ustadz, itu munada. Ma'rifah itu. Ustadz, lagi manggil nih ya. Ya, itu tidak selalu disebutkan. Sama kayak kita. Ya, tidak selalu wahai itu disebutkan. Wahai ustadz. Ya, ustadz. Ya. Jadi itu munada. Kalau dipanggil maka ma'rifah karena jelas yang kita panggil. Yang kita panggil jelas, gitu kan. Kalau nggak ada ya-nya rajulun. Seorang laki-laki, dan munada ini ketika jelas dia hilang tanwinnya. Ya rajulu, ya ustadzu. Nah, jadi nggak boleh ya ustadzun ya. Dan nggak dikasih al, nggak boleh ya al ustadz. Kalau mau pakai al, tambahkan ayyuha. Ya ayyuhal ustadz. Ya ayyuhat tullab. Ya ayyuhal, ya na'udzubillah ya ayyuhal kafirun. Itu surat ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Nah itu apa? Munada. Munada itu apa? Yang dipanggil. Ya, yang dipanggil. Kemudian yang terakhir yaitu mudhaf kepada ma'rifah. Ada isim yang dia mudhaf kepada ma'rifah. Contohnya apa? Ya, kitabu Zaidin. Asalnya kan kitabun, sebuah buku. Buku apa? Wallahu alam, buku apa? Kitabun, sebuah buku. Buku apa? Nah, ketika disandarkan kepada Zaid, bukunya Zaid. Nah, jelas ini bukan buku ana, buku anti dan seterusnya. Ini buku Zaid. Jelas ya. Walaupun kita juga nggak tahu buku apa juga. Jadi ma'rifah itu pada kadarnya lah gitu ya. Pada kadarnya. Jelasnya itu tidak segamblang bukunya kita tahu. Cukup dengan buku kita Bu Zaid, itu sudah ma'rifah. Buku Zaid, buku milik Zaid, itu sudah ma'rifah. Walaupun kita nggak tahu buku apa itu. Begitu ya. Atau dia bersandar kepada domir tadi ya. Intinya kepada yang bisa disandarkan ya. Kepada domir misalnya kita buhu. Ya, bukunya. Ya, maka ini apa? Ma'rifah, bukunya. Ya, buku miliknya, bukan buku yang lain. Atau kita tauhidi. Buku tauhid, bukan buku nahwu, ya, bukan buku ini tafsir dan seterusnya. Ini buku tauhid. Kitab tauhid, ya.
Ini contoh apa? Contoh ma'rifah yang mudhaf kepada isim ma'rifah. Nah, kembali lihat di situ, jika isim mudhaf kepada isim nakirah tetap nakirah. Contohnya apa? Kitabu rajulin, buku seseorang, buku seorang laki-laki. Ya, laki-lakinya juga nggak jelas, ya. Buku seorang laki-laki yang umum, ya. Jadi tetap dia nakirah. Tetap dia nakirah. Nah, di sini ana contohkan dalam ayat surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16, contoh penggunaan nakirah dan ma'rifah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Ya, maksudnya rasulan, ya, karena kita waqaf jadi rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepadamu, kepada kita ini. Kumnya di sini kepadamu, kaum muslimin. Ya, sebagai saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Nah, di sini nakirah. Allah gunakan kata rasul di sini nakirah. Lihat nggak ada alnya, ya. Di antara ma'rifah ada alnya. Nah, di sini nggak ada alnya. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian, kepadamu, seorang rasul. Ya, di sini sifatnya umum, seorang rasul begitu. Ya, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul juga kepada Fir'aun. Dan ini berbeda, rasul yang diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW, yang diutus kepada Fir'aun, rasulnya siapa? Nabi Musa. Ya. Jadi kami utus kepada kalian seorang rasul, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya, ini nakirah. Intinya kami utus kepada kalian rasul, kepada Fir'aun seorang rasul juga. Ya, kita tentunya sebagai kaum muslimin sudah tahu, ya, kepada kita Nabi Muhammad, kepada Fir'aun Nabi Musa. Tapi ini bentuk nakirah. Kami utus kepadamu seorang rasul sebagai saksi, sebagaimana kami juga mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Di ayat setelahnya, fa'asa Fir'aunur rasula. Apa tanda ma'rifahnya di sini? Ada alnya. Ya, bukan rasulan lagi, ar-rasula. Maka Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Rasul yang mana? Rasul yang diutus kepada Fir'aun tadi. Jadi penggunaan al itu untuk sesuatu yang sudah ma'rifah, ya, karena sudah disebutkan sebelumnya. Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, rasul tersebut. Ya, karena pendengar sudah paham yang didurhakai oleh Fir'aun, rasul yang diutus kepada Fir'aun tadi. Ya. Contoh lainnya, ana katakan ja'a rajulun, ya. Ja'a rajulun. Datang seorang laki-laki, nakirah. Ya. Gak jelas nih siapa yang datang ini. Pokoknya anak hanya ngabarkan datang seorang laki-laki. Pendengar itu gak paham. Hanya paham apa? Dia laki-laki, bukan wanita. Ya. Wa dakhala ar-rajulu ilal masjid. Dan masuk laki-laki itu ke masjid. Nah, sekarang ma'rifah. Karena pendengar sudah paham. Yang masuk itu laki-laki yang datang tadi. Walaupun nggak tahu siapa laki-laki itu, namanya siapa, bentuknya seperti apa, wajahnya bagaimana. Hanya dalam konteks itu pendengar sudah paham bahwa yang masuk ke dalam masjid itu laki-laki yang datang. Berbeda masalahnya kalau ana katakan ja'a rajulun. Datang seorang laki-laki. Wa dakhala rajulun ilal masjid. Dan masuk seorang laki-laki ke masjid. Pendengar akan memahami bahwa yang datang itu seseorang laki-laki, yang masuk ke masjid laki-laki yang lain, karena sama-sama nakirah. Itu penggunaannya, ya. Tapi kalau yang masuk ke masjid itu laki-laki yang tadi datang, maka saya harus menggunakan apa? Ar-rajulu. Wa dakhala ar-rajulu ilal masjid. Itu contoh penggunaannya. Kalau bahasa kita kan tersebut gitu, ya. Kalau bahasa kita dan masuk laki-laki tersebut. Ya, kalau bahasa Arab nggak pakai tersebut itu.
pakainya apa? Al. Ya. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Wa dakhala ar-rajulu, ya, ilal masjid. Pendengar akan memahami bahwa yang masuk itu laki-laki yang datang tadi, gitu ya. Ya. Ya, mungkin ini ya terkait nakirah dan ma'rifah. Dari contoh-contoh lainnya nanti akan makin jelas perbedaan nakirah ma'rifah. Intinya nakirah itu bersifat umum, belum jelas. Ya, ma'rifah itu sudah jelas sosok yang dimaksudkan, walaupun kejelasannya di sini pada kadarnya, ya. Datang seorang laki-laki dan masuk laki-laki tersebut, pendengar hanya memahami ma'rifatnya itu apa? Yang masuk itu laki-laki yang datang, walaupun tidak tahu persis siapa namanya, bagaimana wajahnya dan seterusnya. Ya, ini berikutnya ini ada macam-macam domir. Tadi domir termasuk isim mabni yang dia tetap harokatnya, dan termasuk isim ma'rifah yang sudah jelas yang dimaksudkan. Nah, domir itu ada macam-macam. Ya, lihat di sini. Sebenarnya nanti akan dibantu di sorof, ya. Ya, yang mustatir ini ya, akan kita hafalkan nanti di sorof. Ya, ini hanya untuk pengenalan saja. Bahwa ada ya domir itu yang mustatir pada fi'il madhi, fa'ala atau fa'alat. Ya, fa'ala itu domirnya huwa, dia seorang laki-laki ya, sedang telah mengerjakan gitu. Tapi huwanya nggak kelihatan di situ. Fa'alat ya itu nggak kelihatan juga hiyanya, hanya ditandai dengan tak ta'nif. Ya, tak ta'nif itu menunjukkan pelakunya wanita. Ya, kemudian pada fi'il mudhari yaf'alu, ya, dia seorang laki-laki sedang mengerjakan. Taf'alu, dia seorang wanita atau kamu seorang laki-laki sedang mengerjakan. Af'alu, saya sedang mengerjakan. Naf'alu, kami sedang mengerjakan. Ini domirnya nggak kelihatan. Kalau di huruf awal itu bukan domir, ya. Jadi domir itu bergandeng dengan fi'il di akhir. Nah, untuk yang mustatir ini tersembunyi, dia nggak kelihatan. Jadi perlu Anda sampaikan, setiap fi'il itu mengandung domir. Setiap fi'il itu mengandung kata ganti. Kita katakan doroba, itu ada domirnya. Dia seorang laki-laki telah memukul. Gitu ya. Ini akan kita bahas nanti di sorof. Ya, kita hafalkan insya Allah. Kemudian ada domir muttasil yang bersambung. Ya, di domir yang atau yang kedua zohir, ya, ada mustatir, ada zohir. Mustatir tersembunyi, zohir nampak. Jadi kelihatan, domirnya kelihatan. Ya, ada yang bersambung dengan fiil seperti ya qala, qalu, itu alifnya domir, wawunya domir. Ya, qalata, alifnya domir, qulna, nunnya domir. Ya. Qulta, tanya domir, qultuma. Ya, ini kan kita hafalkan nanti di sorof. Ini sebagai pelaku, ya. Qulta, kamu berkata. Ya, qultu, saya katakan, saya berkata, qultu. Ya. Atau sebagai objek, nasarahu, dia seorang laki-laki telah menolongnya. Nasaruhuma, dia seorang laki-laki telah menolong keduanya, dan seterusnya. Ya, ini tampilkan supaya tahu perubahan domirnya, bisa dilihat, ya. Dengan huruf, ya, bersambung dengan huruf seperti dengan li, ya. Tapi ketika dengan domir ini, li-nya di fathah, ya, jadi lahu, lahuma, lahum, minha, minhuma, minhunna, alaika, alaikuma, alaikum, assalamu alaika, assalamu alaikuma, assalamu alaikum. Itu domir bersambung tuh dengan huruf jar di situ. Ya, kemudian biki, bikuma, bikunna. Ya, kalau bi dengan domir seperti itu, ya. Ketika bersama dengan ana dan nahnu, li, lana, bi, bina, ilayya, ilayna, minni, minna, fiyya, fina, alayya, alayna, anni, anna. Ini untuk dikenali saja. Atau bersama dengan inna, inni, atau inna, atau innani, innana. Sama, ya. Inni sama innani sama, inna sama innana sama. Ya.
Sesungguhnya aku, inni, inna, sesungguhnya kami, inna anzalna alaikal kitab, dan seterusnya. Nah, ini contoh saja apa? Ketika dhamir bersambung ya dengan huruf. Nah, sekarang dengan isim, contohnya baituhu, baituhum, baituhum, rumahnya, rumah mereka berdua, rumah mereka, baituha, rumahnya wanita, baituhuma, baituhuna, rumah mereka wanita, baituka, rumahmu, baitukuma, baitukum, ya, baituki, rumahmu wanita, dan seterusnya. Baiti jannati, misalkan rumahku surgaku. Nah, itu bersambung dengan ana, menjadi ya sukun, baituna, rumah kami. Taib huwa huma hum akan kita hafalkan nanti di sorof. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Huwa dia seorang laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka banyak laki-laki, hiya dia seorang wanita, huma mereka berdua wanita, disama ya. Huma laki-laki wanita sama ya, dua orang. Hunna mereka banyak wanita. Anta engkau seorang laki-laki, antuma engkau berdua laki-laki, antum kalian laki-laki, anti engkau seorang wanita, antuma kalian berdua wanita, antuna kalian wanita. Ana saya, baik laki-laki atau wanita. Saya ana. Ya, nahnu sama kami atau kita. Ya, bisa artinya kami atau kita sesuai konteksnya, laki-laki atau wanita. Contohnya la ilaha illa huwa, tidak ada satupun sesembahan itu benar selain Allah. Tidak satupun sesembahan itu benar selain Allah, atau tidak ada satupun sesembahan yang benar selain Dia. Ya, huwa di sini kepada Allah Azza wa Jalla, Dia. Ya. Nah, ketika sebagai apa objek, ya maka menggunakan iyahu, iyahuma, iyahum. Ini contoh dhamir yang terpisah. Kalau tadi kan yang muttasil bersambung, jadi yang nampak itu ada dua macam, bersambung dan terpisah. Yang terpisah ya seperti ini, iyahu, iyahuma, hanya kepadamu, kepadanya, iyahuma kepada mereka berdua, iyahum kepada mereka. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baik ya, ini domir, macam-macam domir, baik yang bersambung atau yang terpisah. Ya, dikenali saja, bisa diperhatikan perubahan-perubahannya seperti itu. Baik, sampai sini ya, walaupun agak kebut, karena Anda lihat kita akan pahami nanti di perubahan harokat ya, maka tidak mengapa dengan kita agak cepat seperti ini, wallahu alam. Tapi bagi para pemirsa mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar tadi macam-macam isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya atau berdasarkan kejelasannya, dipersilakan. Baik, ada yang ingin bertanya seputar tadi macam-macam isim? Nampaknya sudah jelas ya. Baik, di studio. Baik, tafadhal. Mengenai nakiro dan ma'rifah, tadi dijelaskan bahwa nakiro itu tanwin. Nah, katakanlah juga kalau tadi ma'rifah itu nama atau isim nama orang. Kalau misalnya katakanlah ada seseorang yang namanya Kursiun, nah ini maksudnya apa ini, Ustaz? Baik. Misalnya. Nah, ada pertanyaan ya, unik juga pertanyaan nih. Misalnya ada orang namanya Kursiun gitu ya. Ya, Kursiun kan asalnya nakiroh ya, nggak ada alnya kan. Kalau al-kursi itu ma'rifah. Sekarang namanya Kursiun, maka menjadi ma'rifah. Karena dia nama sekarang. Ya, dia ma'rifahnya karena nama. Karena ketika kita tahu itu namanya kursi, mas muka kursi, jadi ma'rifah. Aina kursi. Dia akan membedakan ketika ditanya mana kursi. Ketika maksudnya itu orang, maka ma'rifah. Tapi kalau aina kursiyun,
di mana sebuah kursi? Akan ditanya kursi yang mana? Paham ya? Jadi ketika menjadi nama, isim nakirah itu menjadi ma'rifah dengan nama itu. Nah, jelas yang dimaksudkan ya, seperti itu. Silakan, ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangan atau buka mic-nya. Udah jelas kayaknya ya. Tep ya. Kalau belum jelas bisa nanti diulang lagi ya. Ada yang mungkin butuh berapa kali baru paham. Ya, maka butuh diulang-ulang supaya kita paham. Baik. Sekarang kita langsung ke sorof. Ya, sudah di share ya, mungkin sudah ada yang menghafal juga. Tapi kita praktekkan bersama-sama untuk bab fa'ala yaf'alu ya. Kalau bab fa'ala yaf'ilu sudah pekan lalu, untuk pertemuan ini kita akan hafalkan dan praktekkan fa'ala yaf'alu. Taib ya, bisa dilihat di layar bersama-sama kita praktekkan, bisa dibuka mikrofonnya. Ana contohkan dulu ya. Nanti ikuti. Fa'ala yaf'alu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini perbedaannya apa? Ya, fa'ala yaf'alu di fathah ainnya yaf'alu. Ya, kemudian ketika fi'il amr perintah if'al. Kalau kemarin kan di bab pertama uf'ul, uktub, udkhul. Di bab kedua if'il, ijlis, idrib, ya. Di bab ketiga ini if'al. If'al la taf'al. Dengan apa? Fathah. Jadi sebenarnya fi'il amr ini mengikuti fi'il mudhari yang kedua itu, yaf'alu. Kalau yaf'alu ainnya di fathah, maka fi'il amrnya if'al. Kalau yaf'ilu if'il, yaf'ulu uf'ul gitu ya. Nah, kemudian isim alatnya dipanjangkan mif'alun. Ya, mif'al. Coba bareng-bareng, silakan dibuka mic-nya. Kita praktekkan fa'ala yaf'alu. Tafadhalu. Fa'ala yaf'alu fa'lan maf'alan Baik, yang lain kayaknya ya belum ikut ya. Bisa ikutan, diulangi lagi sambil dihafalkan ya, sambil dihafalkan. Fa'ala yaf'alu, silakan. Fa'ala yaf'alu Nah, mif'alun panjang ya. Kenali ya perbedaan ketika bab fa'ala yaf'ulu seperti apa, fa'ala yaf'ilu seperti apa, dan fa'ala yaf'alu seperti yang kita tadi. Baik, kita langsung ke contoh babnya. Ya, contoh babnya fataha yaftahu. Ini ya, membuka ya. Membuka. Jadi fataha nggak boleh kita baca fataha yaftuhu. Nggak boleh kita baca fataha yaftihu atau fatihah dan seterusnya ya. Jadi fataha ini ikut babnya fa'ala yaf'alu. Ya, sudah kita sebutkan ya, ada sederet kata kerja ikut bab ini. Sederet yang lain ikut bab yang lain ya. Nah, Anda contohkan fataha yaftahu fathan maftahan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Silakan.
Fataha Fatahu fatahan maftahan Baik ya. Fataha artinya dia seorang laki-laki telah membuka. Yaftahu, dia seorang laki-laki sedang atau akan membuka. Tinggal kalimatnya sedang atau akan nanti. Fathan, pembukaan. Ya, atau membuka, tapi nggak ada waktunya. Ya. Maftahan juga sama dengan fathan. Fatih yang membuka. Ya, kalau membuka suatu negeri, ya menaklukkan ya. Sang penakluk al-fatih, gitu kan. Maftuh yang dibuka atau yang terbuka. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka, gitu ya. Jadi bisa ter atau bisa di. Iftah, bukalah. Iftah, bukalah. Ya, la taftah, jangan engkau buka. Ini untuk yang laki ini ya. Nanti kita akan hafalkan nanti untuk perubahan untuk wanita seperti apa. Maftahun, tempat membuka. Maftahun, waktu membuka. Ya, kemudian miftahun, alat membuka. Kunci. Ya. Bahasa Arabnya kunci, miftah. Nah, miftah itu alat membuka. Ya, miftahus sudur. Ya, pembuka hati, ya, pembuka dada. Ya. Miftahus sudur. Miftahul qalbi, dan seterusnya. Ya. Baik. Ya. Langsung saja kita praktekkan dengan contoh-contoh lainnya. Silakan, ada yang mau mencoba. Ya, di sini ada fa'ala fi'lan. Jadi fa'ala itu sebenarnya dipinjam untuk bab-bab ini ya. Untuk untuk wazan tadi ya. Fa'ala itu punya arti. Fa'ala itu mengerjakan atau melakukan. Ya, tapi masdarnya fi'lan, fi'il. Ya, di fi'il itu perbuatan atau ya pekerjaan. Fa'lan. Ya, madza taf'al? Madza taf'alu anta? Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Madza taf'alina anti? Gitu kan? Jadi fa'ala sendiri punya arti, tapi ikut wazan yang ketiga. Kalau fa'ala yaf'ulu nggak ada artinya. Fa'ala yaf'ilu nggak ada artinya. Yang ada artinya fa'ala yaf'alu. Masdarnya fi'lan, perbuatan, pekerjaan. Baik, ada yang mau coba? Mentasrif fa'ala yaf'alu, tadi ya udah ya. Diganti apa? Masdarnya fi'lan. Coba yang berikutnya saja. Ya. Ada zahaba, yadhabu, zahaban. Jadi yang lebih ini baku ini ya, zahaban ya, di fathah za-nya, zahaban wa iyaban, pula pergi pulang, pp. Zahaban wa iyaban. Ada yang mau mentasrif? Ada yang mau mencoba? Karena malam ini agak sepi ini. Yang mau ya. Coba dulu yang studio. Nah, yadhabu dhahaban dhahibun. Kasih dulu ininya, master mimnya, madhaban. Tetap master mimnya. Nah, Dhahaba yadhabu dhahaban madhaban dhahibun madhubun idhab la tadhhab madhabun madhabun midhabun. nah. Ya, dari sini muncul kata mazhab, ya, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali dan seterusnya. Ya, dari kata zahaba, zahaba pergi. Tapi ini bukan artinya emas ya. Kalau emas itu zahabun, itu isim, dia tidak masuk di tasrif ini. Artinya sama bentuknya, beda artinya. Ya, zahaba pergi, kalau zahabun emas. Nah, kalau pergi panjang, zahabun. Ini jangan salah ini ya, panjang pendeknya ya. Kalau zahabun itu emas, dan dia bukan tasrifan ini. Fa'ala yaf'ulu, ya, sampai selesai. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu.
Baik, Anda akan bacakan contoh-contoh lainnya di sini. Bisa dihilangkan dulu layar ini, ditampilkan. Nah, baik, ada ja'ala yaj'alu, artinya menjadikan. Ya, ja'alallahu, Allah menjadikan. Ij'al, jadikanlah. Ya. Kemudian ada khala'a yakhla'u, seperti Allah katakan kepada Nabi Musa, fakhla'na alaik, lepaskanlah kedua sandalmu. Khala'a, melepaskan. Khala'an. Zara'a yazra'u, zara'an, zira'atan, zira'ah, ya. Menanam. Ya. Zira'ah juga bisa pertanian. Ya. Zara'a. Ya. Kemudian ada madaha, yamdahu, madahan, memuji. Ya, madaha. Kemudian ada syaraha yashrahu, isyrah, ya, syarhan, itu apa? Menerangkan, melapangkan, untuk menjelaskan juga bisa. Ya, ada surah asy-syarah atau al-insyirah. Ya. Kalau al-insyirah nanti ya, itu ada tambahannya itu. Nah, kita belum masuk kita al-insyirah. Nah, ini asy-syarah. Nama lain dari al-insyirah asy-syarah. Kalau di Mushaf Madinah itu ditulisnya asy-syarah. Ya. Ya, karena di situ ada alam nasyrah. Bukankah kami telah melampangkan dadamu? Alam nasyrah laka sadrak. Ada rafa'a, mengangkat. Yarfa'u raf'an. Salah tulis ya. Mengangkat atau meninggikan. Rafa'a yarfa'u raf'an. Irfa' sautak ya akhi. Keraskan suaramu, angkat suaramu. Irfa, jadi bisa angkat, bisa tinggikan, sama ya. Irfa sautak, angkat suaramu atau tinggikan suaramu. Kemudian ada daro'a, yadra'u, dar'an, menolak atau mencegah. Ada kaidah dalam fikih, kaidah fikih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak atau mencegah kemadaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ketika beradu ya, ketika berkumpul antara maslahat madarat, kita dahulukan mencegah madaratnya ya, daripada mengambil maslahat. Nah. Kemudian ada jama'a yajma'u, mengumpulkan. Jam'an, ijma', kumpulkanlah ya. Nah, kemudian naza'a yanza'u naz'an, apa? Nazagha ya. Nazagha yanzaghu nazghan. Nah, ini Allah ingatkan nih. Ya, fa imma yanzaghannaka syaitan. Apabila syaitan menghasut, menyulut permusuhan di antara kamu. Jadi syaitan itu akan menyulut permusuhan di antara kita dengan bisikan-bisikan melalui ucapan ya. Jadi ucapan kita yang bisa menimbulkan permusuhan itu diantaranya dari bisikan syaitan. Itu nazagha. Syaitan nazagha. Nah. Kemudian qadaha yaqdahu qadhan, mencela. Ya. Mencela, mencacati ya. Kehormatan ulama misalnya, ini qadaha. Ya. Kemudian khasya'a yakhsha'u khusyu'. Nah, dari sini khasya'a yakhsha'u khusyu'an. Khasyi' yang khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Khasyi'un isim apa itu? Khasyi'una, khasyi'ina, khasyi'una, jamak mudzakar salim ya, jamak mudzakar salim ya. Nah, karena apa? Qad aflahal mu'minun, karena mu'minun jamak, alladzina hum fi salatihim khasyi'un ya. Khada'a yakhda'u khudu'an, ini sama ya, tunduk ya. Tunduk ya. Khudu' ya. Kemudian ada dafa'a yadfa'u, membayar, mencegah, membalas ya, tergantung konteksnya. Idfa' billatihi ahsan, balaslah dengan yang lebih baik ya. Atau idfa' membayar, bayar kita belanja, bayar idfa'.
ya. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian baro'a, ya bara'u bar'an, itu mencipta. Dari sini muncul nama Al-Bari, nama Allah Al-Bari, pencipta. Ya, wallahul khaliqul bari'ul musawwir, di surah Al-Hasyr, ya, ayat-ayat terakhir ya. Al-Bari. Nah, begitu pula Fathul Bari, itu dari Al-Bari. Ya, pembukaan, ya, artinya Allah tolong bukakan ilmu untuk mensyarah Sahih Bukhari. Fathul Bari, dari pencipta, oleh pencipta. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bada'a ya bada'u bada'an. Ini apa? Membuat tanpa contoh. Ya. Kalau membuat kebid'ahan nanti ibtada'a. Itu di wazan lain yang ada tambahan hurufnya. Kemudian bada'a yabda'u bad'an, bidayah, mulai. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ibda. Ini pakai hamzah ya. Kalau tadi pakai ain, bada'a. Ya, ini pentingnya membedakan. Ya, bada'a, bidayah wan nihayah. Ada kitab bidayah, al-bidayah wan nihayah. Permulaan dan akhir. Ya. Nah, kemudian sabaha yasbahu sabhan, atau sibahah, berenang atau beredar. Planet-planet itu ya, yasbahun, kullun fi falakin yasbahun, kullun fi falaki yasbahun. Itu Pak. Masing-masing planet itu beredar pada garis edarnya. Ya, jadi bisa beredar di sini ini ya. Tadi seperti planet itu pada garis edarnya, atau berenang. Nah, uhibbu sibahah, saya senang berenang misalnya. Uhibbu sibahah. Ya. Nah, hal tastati'u sibahah? Ya, kamu bisa berenang enggak? Hakadha. Ya, ini yang kita bahas ya, sudah kita coba praktekkan ya, dan kita kenali ya contoh-contoh untuk fiil yang masuk ke bab fa'ala yaf'alu. Taib ya. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita, bisa disimak ulang ya, nanti ada yang masih belum paham juga bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya, dan ada hal-hal yang memang ya, bisa kita pahami nanti ya. Jadi memang dipaparkan dulu, nanti akan diulangi lagi pada tempatnya, pada contoh-contohnya nanti Anda ingatkan. Pada pertemuan ini kita bahas ini. Nah, itu pada tempatnya akan lebih mudah. Jadi kalaupun saat ini belum paham, ya memang ada yang akan dipahami pada waktunya, gitu ya. Akan dipahami pada waktunya. Nah, sebagian ikhwah, ya, ikhwan atau akhwat, terkadang belajar nahwu itu di awal ini kan seperti banyak hal baru lah, istilah-istilah ya, pembagiannya. Itu kadang-kadang menyerah di awal. Susahnya belajar nahwu, susah gitu. Padahal mudah. Tapi nanti di waktunya gitu. Ya. Nah, terkadang karena mendapati berbagai istilah tadi, yang susah nahwu akhirnya nggak lanjut gitu. Nah, ini keliru. Padahal kemudahan itu akan ada di akhirnya. Ada waktunya. Oh, dia paham. Oh, seperti ini. Oh, dulu yang kita bahas tuh isim maksur. Oh, di sini. Pentingnya itu di sini. Oh, ini manfaatnya. Nah, tapi sayangnya agak-agak jelimut gitu ya. Akhirnya nyerah. Nah, ini sayang sekali ya. Kita kalah dengan para pendaki Rinjani ya, gitu ya, Rinjani sampai jatuh-jatuh begitu kan. Artinya kita butuh ada kesungguhan, tidak mudah menyerah. Apalagi bukan gunung yang kita taklukkan ya. Artinya kita ingin menguasai bahasa Arab ini untuk kita memahami Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk kita lebih memahami bacaan sholat kita, apa yang kita baca dari Al-Quran Al-Karim ini mulia. Zikir kita itu akan lebih bermakna ketika kita memahami bahasa Arab ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga terus bersemangat mengikuti pelajaran nahwu dan sharaf mudah ini. Kita berusaha mudahkan, tidak bertele-tele,
nanti ada pada waktunya itu akan kerasa kemudahan itu insyaallah subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.